Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi satu terhadap yang lain. Itulah perintah-Mu sebagai pesan wasiat sebelum Engkau wafat. Semoga kami Kau mampukan untuk menghayati sabda itu seturut teladan Bunda Maria, perawan tersuci sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Menurut Injil Yohanes, perintah untuk saling mengasihi adalah pesan wasiat, sebab disampaikan sesaat sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, dan wafat. Itulah sebabnya, seturut teladan para murid Kristus, kita pun belajar taat untuk menjalankan pesan wasiat ini. Tiada teladan yang paling sempurna untuk taat menjalankan kehendak dan perintah Tuhan kita Yesus Kristus selain ketaatan perawan tersuci yang dipilih Allah menjadi Bunda Yesus Kristus. Meskipun Bunda Maria adalah sosok bunda yang mengandung, melahirkan, dan merawat Yesus, namun Bunda Maria juga sosok seorang murid Yesus Kristus yang taat dengan sempurna. Kardinal Ignatius Suharyo pernah mengajarkan kepada kita bahwa Bunda Maria adalah juga murid Yesus, dan kita harus meneladan Dia. Mari kita simak yang beliau sampaikan. Bunda Maria meskipun ibu Yesus, dia adalah juga murid Yesus. Maka meneladan Bunda Maria berarti lewat Maria menuju Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Bagi saya, Injil Lukas bab 1 ayat 37, ayat 38, ayat 45, dan Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28 mewartakan kepada kita bahwa sebagai bunda dan sekaligus murid Yesus, Bunda Maria adalah teladan kita yang unggul, yang ulung dalam hal iman dan ketaatan yang sempurna. Dalam Lukas bab 1 ayat 37, malaikat berkata kepada Maria saat menyampaikan kabar bahwa perawan Maria akan mengandung. Malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang perkataan itu merujuk pada fakta bahwa Elisabet, saudari perawan Maria yang sudah lanjut usia dan disebut mandul itu, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yakni Yohanes Pembaptis. Namun dalam arti tertentu, perkataan itu berlaku pula bagi Santa Perawan Maria. Bagi Allah tidak mustahil pula menjadikan Maria tersuci dan tak bernoda karena dipilih untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan dalam Lukas bab 1 ayat 38 menanggapi perkataan malaikat itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Selanjutnya dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28, Yesus sendiri, Putra Allah yang dikandung dan dilahirkan perawan tersuci Maria, berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sabda itu disampaikan sebagai jawaban atas seruan seorang perempuan dari antara orang banyak yang saat itu mengerumuni Yesus dan mendengarkan Yesus yang sedang mengajar, lalu berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Merespons seruan perempuan itu, Yesus menegaskan keteladanan Bunda Maria sebagai pribadi yang taat sempurna. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, meminjam pewartaan Injil Yohanes sebagai ibu dan murid Yesus, perawan tersuci Bunda Maria setia dan taat dari awal hingga akhir hidup dan karya publik Yesus. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12 menampilkan keibuan dan kemuritan perawan tersuci Bunda Maria yang bahkan menggerakkan Yesus membuat mujizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Itu terjadi berkat perawan tersuci Bunda Maria. Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 26 ditampilkan sosok perawan tersuci Bunda Maria yang taat dan setia menyertai Yesus yang disalibkan dan wafat. Sebelum wafat, Yesus memberikan pesan wasiat tentang peranan Ibu Maria sebagai Hawa baru, bunda semua orang yang dikasihinya. Itulah sebabnya saat kita menghargai Bunda Maria seturut ajaran Gereja Katolik, kita menghayatinya sebagai putri putra terkasih Bunda Maria. Sabda dan pesan wasiat yang disampaikan Yesus sebelum wafat
kepada Yohanes, murid terkasih Yesus yang dipercayakan kepada Bunda Maria, dan Yesus mempercayakan Bunda Maria kepada Yohanes sebagai murid terkasih. Maka jelas Bunda Maria menjadi teladan mengasihi dalam ketaatan sempurna kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus karena kesuciannya yang tanpa noda. Ketaatan yang sempurna, taat tanpa cacat. Kardinal John Henry Newman mengajarkan dikandungnya Maria tanpa noda adalah akibat wajar dari perannya sebagai Hawa baru. Maria bukanlah sekadar alat dalam penyelenggaraan Allah. Sabda Allah yang menjadi manusia dalam Yesus tidak hanya numpang lewat dalam diri Maria. Yang diterima Sang Putra yang kekal bukanlah tubuh surgawi, melainkan tubuh manusiawi Santa Perawan Suci Bunda Maria yang tanpa noda. Ia menyerap darah dan sari makanan dari rahim Maria ke dalam pribadi ilahinya. Ia menjadi manusia dari Maria. Dari Maria, Yesus menerima raut roman muka manusiawinya. Dari Maria pula, Yesus menerima gen-gen kromosom sifat dan bakat yang mempengaruhi seluruh karya dan kasih-Nya. Maka sudah tepatlah bahwa Bapa mempersiapkan Maria dalam pengudusan yang sangat unggul dan mulia tanpa noda. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seturut teladan perawan tersuci Bunda Maria, marilah kita belajar taat dalam kerendahan hati dan penuh syukur untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus Kristus, yakni wasiat saling mengasihi. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.